Sidang perkara tindak pidana asusila dengan terdakwa pengasuh Ponpes Al Jalil II Jember Fahim Mawardi sudah mencapai babak putusan. Dalam sidang Rabu siang 16 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memvonis Fahim bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Berbeda dengan sebelumnya, sidang dengan agenda putusan ini digelar secara terbuka di ruang sidang Cakra. Terdakwa Fahim hadir dalam sidang tersebut dengan didampingi penasehat hukumnya. Pada sidang tuntutan sebelumnya, terdakwa Fahim dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Jember. Sedangkan dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pasal 6 huruf C, junto pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hakim memutuskan Fahim divonis 8 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa vonis tersebut dikurangi dengan kurungan yang telah dijalani sebelumnya. Seperti diketahui, Fahim dilaporkan oleh istrinya sendiri ke Polres Jember atas dugaan perselingkuhan. Lalu dalam kelanjutan proses hukumnya, Fahim didakwa melakukan tindak asusila. Terdapat 4 orang yang menjadi korbannya. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa Fahim mengungkapkan bahwa dalam persidangan, korban mengungkapkan kepada hakim mengenai pernikahannya dengan Fahim atas dasar cinta. Ada pernikahan saya dengan Ustadzah, itu yang disampaikan oleh Majelis Hakim adalah sudah berdasarkan mazhab Hanafi. Sebenarnya itu mazhab Syafi'i dan sudah jelas, uraiannya sudah jelas, dasarnya sudah jelas, kita sudah sampaikan kepada Majelis Hakim. Kemudian Ustadzah ini dimasukkan dalam kategori pencabulan. Beliau sudah mengaku di dalam Majelis Hakim di persidangan bahwa pernikahannya atas dasar kemauannya sendiri dan atas dasar cinta. Dan bahkan disampaikan sampai detik ini beliau punya rasa cinta kepada saya. Jadi tidak ada unsur pencabulan sebenarnya. Dan secara tersurat Ustadzah sudah menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada pencabulan pada dirinya dan bermaterai suratnya sudah disertakan sebagai alat bukti di Majelis Hakim. Jadi kesimpulannya kami menghormati semua putusan yang ada, akan tapi kami juga akan melakukan hak-hak kami. Meski begitu, Fahim menyatakan masih tetap menghormati putusan Majelis Hakim. Ia juga berencana untuk mengajukan banding. Sedangkan menurut kuasa hukum Fahim, Nurul Jamal Habaib, tidak ditemukan bukti yang cukup dalam pencabulan terhadap anak. Habaib menerangkan bahwa dalam pernikahan yang dilakukan oleh Fahim dengan korban, menurut Majelis Hakim dianggap sebagai tipu muslihat. Untuk selanjutnya, Habaib menanggapi bahwa vonis penjara selama 8 tahun itu tidak rasional. Karena itu menurut Habaib secara normatif pihaknya akan mengajukan banding. Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga pada dakwaan penuntut umum itu. Dan terhadap pencabulan terhadap anak itu tidak ditemukan bukti yang cukup, sehingga mohon maaf, kepada 3 anak itu tidak ditemukan bukti yang cukup, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan itu. Cuma terhadap saksi Anissa ketika yang bersangkutan Fahim ini melakukan pernikahan ya dengan menggunakan madhab tadi menyebutnya Hanafi, Majelis Hakim itu dianggap melakukan kelemahan pada anak itu untuk serangkaian tipu muslihat itu ya itu. Tanggapan saya angka 8 tahun itu irasional ya, tidak masuk akal ya. Karena yang saya khawatirkan justru yang 3 ini yang anak kan. Ternyata itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk itu. Itu selanjutnya apa? Upaya hukum normatif banding. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Adik Sri Sumarsi mengatakan dalam jangka waktu 7 hari, pihaknya masih menunggu pengajuan banding dari pihak Fahim. Dari putusan hakim tadi, Majelis Hakim tadi kan, dari dakwaan yang terhadap terdakwa Muhammad Fahim ya, dari 10 tahun, denda 50 juta, subsidi 6 bulan kurungan, dan diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan pidana selama 8 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi 3 bulan kurungan. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim karena dari dakwaan kami yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual.
Dari sidang tadi untuk yang barang bukti maupun biaya perkara konform dengan jaksa penuntut umum. Tadi juga majelis hakim juga menanyakan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya dari putusan yang telah dibacakan tadi masih ada waktu untuk pikir-pikir selama 7 hari. Kami menunggu apakah terdakwa ini akan mengajukan banding atau tidak. Laporan Iqbal Alfardi, Tada Today TV, Jember.